Halo Ngetlinkers, balik lagi sama saya Arvis. Dan kali ini kita kedatangan student kedua Ngetlinkers. Nah, kita sambut ini dia, Mas Khairul Afifanto. Yeay. Boleh diperkenalkan Mas Khairul? Iya. Dari mana dan mau ke uni mana nanti? Oke. Ya, nama saya Khairul Afifanto. Biasa dipanggil Cirul. Cirul? Iya, Cirul. Apa, Mas? Khairul. Kalau cepat Cirul gitu. Waduh. Atau Afif sih sebenarnya. Lebih sering Cirul apa Afif? Kalau teman-teman biasanya Cirul. Oh, kalau iya. keluarga itu biasanya Afif sih. Oke, mau ke uni mana nanti? Iya, saya rencana mau ke University of Melbourne. University of Mau Melbourne. ngambil jurusan apa, Mas? Jurusan yang diambil adalah Master of Data Science. Master of Data Science. Wah, dan teman-teman, Mas Khairul Afifanto adalah salah satu awardee dari LPDP 2023. 2023. Wah, udah cukup lama, Mas. Kok bisa Mas ngambil LPDP dan kenapa ngambil LPDP? Ya, karena LPDP merupakan salah satu beasiswa yang disediakan, oke. Ya, disediakan oleh negara ya. Jadi di LPDP itu kan ada banyak jalur ya. Iya. Kalau di pas tahunnya saya itu ada jalur umum, jalur afirmasi, ada juga yang saya ambil itu adalah jalur ASN TNI Polri. ASN TNI Polri. Jadi saya ngambilnya jalur ASN TNI Polri. Mas Khairul sendiri atau Mas Cirul sendiri udah tahu belum? Atau memang sebenarnya Mas Khairul ngambil LPDP diarahkan oleh kantor kah? Atau keputusan sendiri kah? Sebenarnya keputusan sendiri, Mas. Keputusan sendiri? Keputusan sendiri, yaitu kalau dari kantor sih bebas aja ya, mau milih beasiswa mana atau mandiri juga bisa kayak gitu. Tapi saya milih LPDP. Kenapa? Karena LPDP kan memang jaringannya itu luas ya, alumninya juga banyak. Jadi buat networking itu lebih gampang lah gitu ya. Betul, itu gitu. notesnya teman-teman, alumni LPDP atau yang masih LPDP sekarang masih studi itu masih terikat dan juga persahabatannya cukup erat ya Mas. Betul. Ya? Berapa jam? Mas Khairul sendiri sekarang kesibukannya apa? Saya sekarang tuh bekerja di salah satu institusi pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik ya. Oke, Mas Cirul sendiri ngambil LPDP. Tadi sempat bilang kalau sebenarnya dari BPS membebaskan mau ngambil beasiswa apapun, mau dari LPDP atau external scholarship dari sponsorship lainnya. Betul. Sebenarnya dari kantor pun mengarahkan nggak? Atau memang keputusannya Mas Cirul sendiri untuk ngambil scholarship dan lanjut program master? Oke, kalau scholarshipnya itu bebas sebenarnya Mas. Bebas mau pakai beasiswa apa aja. Namun dulu itu dibatasi jurusannya. Dibatasi. Jadi jurusannya itu jurusan yang memang diperlukan oleh institusi BPS sendiri gitu. Salah satunya yang saya ambil ini data science. Nah, kebetulan saya juga kan kerjanya di Direktorat Metodologi Statistik dan Data Science kan. Jadi sejalan lah sama unit kerja saya. Kemudian juga dulu di saat D4-nya, saya D4 gitu. D4-nya di STIS. Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, sekolah kedinasan ya. Kedinasan, jurusan yang diambil juga adalah komputasi statistik. Jadi align sama data science yang mau saya ambil ini gitu sih. Mas sendiri tadi sempat mention kalau misalnya jurusannya yang dibutuhkan oleh kantor. Berarti nanti setelah lulus akan kembali lagi kah? Ke BPS? Harus kembali lagi. Baik, Mas, aku tadi sempat kepikiran Mas awardee-nya 2023, tapi baru berangkat 2026. Betul. Dari LPDP-nya sendiri, apakah ada kebijakan ini bakal expire berapa lama atau? Jadi kalau dari LPDP itu dibatasi ya waktu untuk mencari LOE itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, kebetulan kemarin kan dapat LOE-nya juga dibantu dengan AdLink, bantu dengan Kak Stefani juga. Jadi dapatnya kemarin tuh di awal 2025 ya. Awal 2025. Jadi masih di rentang waktu 1,5 tahun itu. 1,5 tahun. Namun memang kan intake-nya baru tahun depannya lagi, 2026 gitu. Jadi
batas waktu yang dikasih LPDP untuk mencari LOE itu 1,5 tahun. 1,5 tahun sampai dapat LOE-nya berarti. Dapat LOE-nya. Oke, berarti setelah nanti intake-nya di tahun depannya berarti masih bisa ya Mas? Masih bisa, asal sudah submit LOE ke LPDP-nya gitu. Oke, baik. Kenapa University of Melbourne? Ya, yang pertama mungkin karena Australia. Oh, Australia. Australia itu deket ya dari Indonesia. Oke. Jadi saya milih Australia. Kemudian kenapa Unimap? Karena Unimap juga merupakan kampus yang salah satu kampus yang terbaik di dunia ya. Setuju. Dunia. Kemudian untuk jurusan data science sendiri di Unimap juga nomor 1 sih di Australia. Oke. Jadi ya saya milih Unimap itu. Nah ini teman-teman, fun fact juga, Unimap untuk jurusan data science dia termasuk top university di rankingnya. Dan balik lagi Mas, LPDP, selama proses LPDP pertanyaannya berat atau enggak? Iya. Kayak gitu. Jadi dulu kan saya ngambil LPDP itu jalur non LOE ya. Jalur non LOE. Iya, jadi harus menghadapi 3 tahapan lah. Oke. Tahapan yang pertama tuh administrasi, Administrasi, yang kedua tes bakat skolastik, nah ini skolastik, kemudian yang ketiga adalah wawancara gitu. wawancara, interview. Yang terakhir tuh interview. Kalau Substansi. tahap administrasi itu semua student yang daftar LPDP udah pasti ngelewatin tahap administrasi. Betul. Cuman kalau skolastik berarti untuk student yang belum dapat LOE. LOE. Berarti teman-teman, Mas Khairul sendiri pas skolastik nih apa sih yang dites sama LPDP ini? Iya, jadi kalau skolastik itu kayak tes TPA gitu ya. TPA, oke. Iya, tes kayak soal-soal deret aritmatika dan lain-lain kayak gitu. Terus logik. Oh, Ya kayak iya. tes-tes Psikolog gitu ya? psikolog kayak gitu sih. Tes gitu ya. Nah, langsung ke interview. Interviewnya seperti apa, Mas? Karena banyak yang ngira interview LPDP itu sangat menakutkan, terus juga bikin tegang, terus juga banyak yang sampai malah grogi ditanya sama interviewnya. Itu bener dirahasiain sama Mas Khairul atau enggak? Iya, saya juga merasakan hal yang sama sih sebenarnya untuk yang interview itu. Tapi memang sebelumnya kan saya daftar LPDP itu 2 kali sebenarnya. Oh, udah 2 kali. Oke. Yang pertama itu kan Yang pertama sama di 2023 juga. Tapi kan tahap yang batch 1 ya. Oke. Batch 1 itu kebetulan nggak lolos Oh iya. sampai tahap interview aja jadi kemarin tuh. Karena memang grogi banget. Grogi banget terus. Berarti ini aku jadi highlight juga, walaupun udah gagal yang pertama berarti masih bisa untuk coba berkali coba selanjutnya. Betul. Oke, jadi buat teman-teman yang misalnya pertama kali gagal, ya jangan langsung nyerah. Masih bisa untuk coba selanjutnya lagi. Jadi sebenarnya untuk wawancara itu nanti akan digali lagi tuh informasi-informasi yang pernah dituliskan sebelumnya di administrasi. Itu seperti kelemahan, kekurangan atau kelebihan kayak gitu-gitu nanti akan ditanyain ulang di wawancara. Oke. Gitu. Kurang lebih berapa orang Mas yang nge-interview Mas Khairul, masih ingat nggak Mas? 3 orang sih. 3 orang. 3 orang. Oke. Jadi 3 orang itu 2-nya adalah terkait teknis ya, terkait teknis. Kemudian 1-nya itu adalah psikolog. Gitu. Oke. Tadi Mas Khairul bilang apa aja yang ditulis, kekurangan, kelebihan, terus juga pengalaman organisasi, ya, penghargaan, dan gitu-gitu ditulis semua di situ. Ada tips and tricks Mas buat nulis resume atau personal statement untuk anak-anak Iya. yang baru mau daftar LPDP? Tips and triknya ya paling sesuai dengan pengalamannya yang daftar aja sih. Jadi misalnya kayak kekurangan, kelebihan kayak gitu kan diketahui oleh diri sendiri ya. Jadi tuangin aja semuanya gitu loh. Gitu. Berarti harus jujur juga Mas. Harus jujur juga. Walaupun ya kita working experience kita seperti apa, ya kita harus tulisnya seperti itu. Betul. Jangan nulisnya kita jadi administrasi, bekerja di administrasi, terus juga sebagai akuntansi kita nulis masukin atlet, gitu kan. Itu jauh banget. Jauh. Gitu. Iya. Dan kalau misalnya Mas sendiri kan yang batch pertama ini tegang, terus kok bisa batch kedua ini lebih enjoy atau malah
ya mungkin belajar dari pengalaman ya. Iya sih, belajar dari pengalaman. Yang batch kedua sempat mockup juga sekali, meskipun sekali ya gitu. Jadi tahulah mana yang harus diimprove, mana yang harus diperbaiki gitu ya untuk wawancara berikutnya kayak gitu. Oke. Selain based on resumenya Mas Hoirul, terus juga kelemahan dan kelebihan, pertanyaan apa yang Mas Hoirul nggak expect bakal ditanyain sama si interviewernya ketika di proses wawancaranya LPDP? Yang tidak expect ya Pak ya? Soalnya ada banyak yang ditanyain, kamu ngambil jurusan ini yakin kayak gitu, sampai di press yakin banget nih, bener-bener, karena ada yang tiba-tiba ragu ngambil jurusan itu ketika di interview. Ya, jadi sebenarnya banyak hal ya yang ditanyain di pas wawancara itu, seperti kontribusinya juga. Nanti kan pada saat tahap administrasi itu kan harus menuliskan juga esai ya, esai kontribusi terhadap Indonesia lah ketika sudah lulus kayak gitu. Nah, pas wawancara itu juga digali juga itu. Digali. Kemudian terkait keluarga juga. Iya, sampai digali juga. Jadi keluarga nih galinya gimana Mas? Jadi kayak ini, dulu kan saya pas interview itu masih belum menikah. Sekarang udah? Sekarang udah menikah. Udah menikah. Nah, ditanyain juga nanti kalau misalnya lolos LPDP, kemudian ternyata lolos, keluarga bagaimana kayak gitu, apakah mengizinkan atau boleh ditinggal kayak gitu-gitu. Kan sebenarnya kalau S2 itu kan nggak ada tunjangan ini ya untuk keluarga ya. Nah ini teman-teman, jadi S2 tidak ada tunjangan keluarga, jadi ketika ingin bawa keluarga itu harus ya biaya sendiri gitu. Biaya sendiri gitu. Nah, pas saat itu juga saya sampaikan juga, keluarga mendukung sepenuh 100% gitu ya untuk pendidikan ini gitu ya. Untuk bawa atau tidak nanti urusan nanti ya gitu kan. Gitu. Yang penting berarti kita udah ada gambaran setelah kita keterima tuh kita akan seperti apa di universitinya, terus juga mau diapain ini sponsorshipnya, dan kenapa LPDP itu harus ngasih sponsor ini atau scholarship ini ke lo kayak gitu ya Mas ya. Kayak gitu. Mas sendiri ketika nulis resume masih ingat gak kelebihan, kekurangan, bukan kelebihan kekurangan sih, maksudnya kenapa LPDP ini harus ngasih scholarship ini ke Mas gitu? Oke, jadi essay yang saya tulis itu atau personal statement ya, sebenarnya essay sih namanya. Essay kontribusi Indonesia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi kan saya kerja di BPS ya, Badan Pusat Statistik, yang ngurusin semua data gitu ya. Semua data masyarakat, penduduk, ekonomi, pertanian dan lain-lain, karena ya sensusnya ada 3 ini ya. Sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian gitu. Jadi kebetulan saya ada di unit kerja Direktorat Metodologi. Dulu namanya adalah Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Iya, sensus dan survei. Jadi saya bergelut tiap hari itu dengan data apapun ya, itu ya, penduduk, ekonomi dan lain-lain. Jadi harus mengkompilasi data itu semua, data yang jumlahnya besar ya gitu ya. Mengkompilasi, kemudian menggabungkan dari banyak sumber juga, karena informasi di kami kan terbatas. Sedangkan informasi di luar sana kan mungkin banyak juga ya. Jadi kita harus mengintegrasikan data itu untuk bisa menjadi kerangka sampel. Nah, kerangka sampel ini adalah apa ya? Satu kumpulan data untuk base penarikan sampelnya gitu. Jadi ketika ada survei gitu kan, kita harus memilih sampel-sampel yang representatif gitu ya. Gitu. Nah, itu di kami itu yang mengolah datanya gitu. Makanya saya masukkan hal tersebut ke esai kontribusi saya ya, untuk bagaimana sih ilmu data science yang saya ambil nanti itu bisa mempermudah dalam mengintegrasikan data-data tersebut gitu. Wow, ternyata udah tersusun rapi dan sudah terstruktur juga. Visinya ke depan setelah
ngambil jurusan data science di Unimelp ini mau ngapain, kayak gitu. Data science maksudnya apa aja sih Mas yang dipelajari data science nih? Banyak sih sebenarnya. Kalau di data science itu lebih ke statistik dan matematik ya. Statistik dan matematik. Statistik, matematik, dan computer science sebenarnya. Oh, berarti gabungan dari Gabungan tiga subjek itu, statistik, matematik, dan computer science. Nah itu align juga sama pendidikan saya sebelumnya, yang di STIS ya, di komputasi statistik gitu. Jadi yang dipelajari ya tadi terkait statistik, matematik, computer science, machine learning. Ada juga yang AI ya, artificial intelligence. Kemudian visualisasi juga ada. Kemudian spasial data itu juga dipelajari. NLP, natural language processing, itu juga dipelajari. Nah, jadi banyak banget yang bisa didapat ilmunya gitu ya. Ini teman-teman kalau yang bingung data science nih apa aja sih yang dipelajarin, karena ya ini masuknya ilmu komputernya aja kah, matematiknya aja kah, atau statistiknya aja. Jadi justru itu tiga-tiganya digabung jadi satu di data science. Nah ini chaos apa sih Mas ngejalanin proses pendaftaran administrasi, terus juga tes skolastik sampai di tahap interview, dan alhamdulillahnya sampai sekarang award di LPDP. Kita kan di pemerintahan itu harus izin ke atasan dulu ya ketika mau mendaftar ke LPDP gitu. Jadi nanti akan dikelola oleh unit kerja yang lain atau pusdiklat gitu ya. Di BPS itu pusdiklat untuk pendaftaran ke LPDP-nya. Jadi ada surat rekomendasi dari institusi gitu. Nah ini status di BPS-nya masih sebagai pegawai BPS juga. Karena kan nanti setelah lulus juga harus balik ke Indonesia, ke BPS juga kan gitu. Jadi masih sebagai PNS di BPS. Namun memang fokusnya untuk belajar aja nanti. Mas Wardi, apakah ada persiapan lagi Mas? Karena yang teman-teman kira kan pasti udah persiapan sebelum LPDP-nya aja.